ada Pak Dr. Soleh, ada Bang Aji, Dr. Aji, ada Bang Ufran, Dr. Ufran. Nah, masing-masing tentu saja sudah dihubungi oleh Pak Willy apa yang menjadi topik pemantiknya. Dan karena itu nanti setelah masing-masing pemantik diskusi saya kasih 10 menit waktu untuk memaparkan, lalu setelah itu saya ajukan beberapa pertanyaan dan setelah itu baru kemudian teman-teman peserta untuk urun rembuk bisa berupa menyampaikan pendapat, gagasan dan bisa juga dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, setelah itu nanti kalau masih ada waktu, kita masih lanjutkan satu persatu pertanyaan, gagasan-gagasan, dan setelah itu kita tutup tanpa ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya nanti disimpulkan masing-masing. Baik, kita kasih waktu kepada artis kita, alumni kita dulu, Pak Prof. Hipnu, yang saya sering lihat di TV dan saya ikuti. Saya bangga sebagai alumni. Cuman karena saya Ewo untuk WA beliau sehingga wah udah nanti aja kalau ketemu. Allah. Kita kasih waktu kepada Prof. Hipnu 10 menit nanti menyusul Bang Soleh. Setelah itu Bang Aji dan setelah itu Bang Ufran. Pertama-tama dulu kita serahkan waktu 10 menit untuk memantik diskusi kita pada malam ini. Kepada Prof. Hipnu dikasih waktu. Terima kasih Bang Gulo, terima kasih Mas Willy, Mas Solahuddin, Mas Aji, teman-teman semua. Saya Hipnu Nugroho itu angkatan 13, tahun masuk 2007. Oh, 2007. Ya, 2007. Hmm. Selesai 2011. Seangkatan sama Budekan sekarang, Bu Retno. Oh, oh. Satu letting, ujiannya bareng, semuanya bareng. Tapi guru besarnya duluan saya sama Bu Retno. Nasib aja kan. Jadi ya 2007, 2011 selesai kan. Jadi masih hangat-hangatnya Prof. Cip mengajar waktu itu. Teman-teman semua, jadi memang masalah ijazah Pak Jokowi ini memang kita tidak tahu permasalahan awalnya. Tapi yang jelas bahwa permasalahan dugaan itu sudah lama. Kemudian mengerucut pada laporan-laporan yang karena pada waktu itu sudah dilakukan putusan Bambang itu tidak ada suatu penyelesaian yang jelas. Nah, ini yang terjadi permasalahan seperti itu. Jadi ada dugaan awal itu sudah 6 bulan yang lalu. Ini memang nggak selesai-selesai nih. Tampaknya masih terus berlanjut. Lah, ketika 6 bulan yang lalu ada dugaan tentang kepalsuan, makanya pelapor Bang R. Esmu itu adalah melaporkan dugaan, kan gitu lah. Melaporkan dugaan. Lah, ketika melaporkan dugaan ini tampaknya namanya orang kan terus apakah itu politik atau tidak, intonasinya, kemudian apa namanya gesturnya itu sudah tanda-tanda akan menyudutkan, memberikan suatu gambaran, bahkan kalimat yang tidak enak kan gitu kan. Nah, dalam hal seperti itu mencuatnya terus muncullah adalah adanya eh, apa fotokopi. Nah, itu yang blundernya itu fotokopi itu. Fotokopi itu yang dinyampaikan itu adalah sah menurut pengunggah. Kan itu kan. Nah, dari unggahan fotokopi itu tadilah makanya dianalisis oleh Bang R, Bute, dan sebagainya. Ternyata analisis dan dilakukan itu penuh kejanggalan kan gitu kan. Kejanggalan-kejanggalan. Dan terus yang semua kalimat-kalimat lah. Dalam hal seperti itu, makanya kemudian yang terakhir adalah karena merasa Pak Jokowi itu merasa adanya dugaan fitnah. Yang dilaporkan pertama kan 263. Jadi menggunakan palsu, memalsu atau menggunakan palsu kan itu. Kalau memalsu dari tidak ada menjadi ada, kalau menggunakan palsu ada sesuatu yang dipalsu. Kalau memalsu sudah nggak mungkin, karena UGM sudah memberikan suatu klarifikasi kan itu kan. Apapun yang terjadi lembaga sudah memberikan. Ini clear kan itu. Nah, akhirnya karena terus menjadikan suatu
berita terus ada suatu ungkapan yang mendiskreditkan. Lah, disinilah titik krusial antara menggunakan uang palsu yang belum selesai sampai pada terjadinya bentuk-bentuk tindakan untuk melakukan suatu apa namanya fitnah, pencemaran nama baik, unggahan dan sebagainya. Itu dua kasus itu. Yang sebetulnya kalau kita lihat kasus normal itu fitnah itu sendiri antara perbuatan pokoknya. Tapi ini suatu perbuatan memalsu dan fitnahnya itu suatu sebab akibat yang tampaknya baris krim melihat suatu yang jadi satu. Tapi perkembangan yang terakhir dia harusnya terpisah. Nah, ini yang terjadi. Oleh karena itu, kalau kemarin kita lihat sebagai bentuk pengungkapan uji lab, ya itu kalau menurut saya kita Mas Willy kita bukan rangka Mas Uro bukan rangka mendukung loh ya, kita objektif loh ya. Mabes Polri ada sedikit yang menjadikan tanda petik kalau orang hukum keliru. Saya dulu promotornya Prof. Nyoman sama Prof. Almarhum Prof. Paulus. Jadi dulu diulingi sama Prof. Bada. Hep, kamu itu orang pidana. Saya ingat terus, Prof. Bada, kamu orang pidana. Normatifnya harus kuat gitu. Normatifnya harus kuat. Makanya sering bertentangan dengan Prof. Imi, Mas Sulidin saya. Prof. Imi, wah mesti rame kalau nggak mau beliau itu. Sampai ujian rame itu, nggak ketemu pokoknya itu. Waktu itu S3 itu, sampai beliau nggak memberi nilai saya itu. Oh, iya, itu ingat saya betul itu teman letting wah nggak dikasih nilai PHM gitu, karena saya pegangnya normatif Badon, kamu orang pidana, kamu normatif kuat 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 gitu. Nah, disitulah titik letaknya, makanya sekarang sebagai bentuk pelaporan Roy CS belum berjalan, ya karena baru masih lidik, kok dihentikan. Nah, sampai kapan ya nggak bisa, penghentian itu tingkat-tingtikan. Lidik kan serangkaian tindakan penyelidikan untuk menemukan suatu peristiwa. Lah peristiwanya nggak ada, memang betul. Tapi kan baru sebelah, baru pengujian sebelah. Dan ternyata yang diuji di upload itu adalah fotokopi. Fotokopi. Itulah yang disebut kita pengujian mistak. Kalau dulu Islam hukum ada kesesatan hukum. Yang diuji itu bukan asli ya, memang tidak punya. Sesat hukum. Sesat apa? Sesat tentang objeknya. Nah, kalau sesat objeknya berarti nggak bisa atau jadikan rujukan. Kalau gitu, kecuali dia menulis tentang aslinya, ijazah aslinya. Nah, sekarang baru seperti itu. Tapi perdebatan terakhir, teman-teman semua, pernyataan Pak Jokowi bahwa yang diupload itu yang betul lah. Artinya berarti kan yang diupload itu asli. Yang terakhir-terakhir kemarin, begitu Pak Sopo yang dari PSI itu minta maaf dan sebagainya, kemudian kemarin ya itu yang diupload yang asli loh. Berarti asli dong, bukan rekayasa. Nah, inilah menjadikan blunder kembali tentang ijazah yang ada. Yang tadinya itu uploadan yang mungkin berubah, saat-saat kemarin itu asli. Karena bagaimana juga fotokopi berdasarkan fotokopi asli yang diperoleh. Itu blunder saja. Lah, blundernya terhadap keabsahan itulah memang dari uji forensik luar biasa dari teman-teman Roy Suryo dan teman-teman Baris Krim melihatnya segala aspek yang ada. Jadi kalau dari aspek formal tentang pemalsuan itu For UGM sudah menjelaskan itu harus jelas, kemudian lembaga sudah menjelaskan, polisi itu sudah formal sudah. Tapi materialnya belum. Nah, ini yang belum karena materialnya bukti ijazahnya sampai sekarang masih dibawa oleh Pak J dan sekitarkan. Nah, itu aspek pidana pokoknya. Nah, berkembang yang sekarang adalah tentang penghinaannya. Nah, di sini memang kalau penghinaan kita lihat kan tetap jalan karena penghinaan itu aduan, delik aduan dilanjutkan atau tidak tergantung pengadu lah Pak, jalan terus. Oleh karena itu kalau ini delik aduan jalan sebagai konsep hukum kita nggak imbang kalau seperti itu karena pidana pokok yang terhadap pemalsuan belum pernah diujikan secara sah, secara komprehensif. Nah, pertanyaannya dari Mas Solidin, bisa nggak yang kita ajukan bahwa ketika apa namanya itu penghinaannya itu juga nanti diujikan juga tentang keabsahan dari ijazah yang bersangkutan. Nah ini nanti problem hukum, bisa nggak problem hukum formilnya, hukum acaranya, pembuktian tentang ijazah, pembuktian tentang fitnah, tapi juga pembuktian tentang ijazah. Itulah yang sekarang dikejar oleh Pak Roy CS. Karena pertanyaannya,
Kalau penentuan tersangka kemarin saya katakan tersangka itu harus diperiksa dulu. Jadi sepanjang tidak diperiksa nggak bisa sebagai tersangka. Kan Mbak Wilmar mengatakan kan putusan Mahkamah Konstitusi setiap orang yang diperiksa sebagai saksi berpotensi sebagai tersangka. Nggak ada calon saksi, tapi periksa dulu. Lah, di sini agak mundur juga. Nggak mau diperiksa. Nah ini nanti perdebatannya apakah itu bisa dipaksakan atau tidak nanti solusi dalam hukum penyelesaian ini. Karena penyelesaian hukum ini tampaknya nanti dari pihak Roy menggunakan alat itu. Dia tidak mau diperiksa sepanjang belum diperiksa tentang keasliannya. Nah, ini arah penegakan hukum bagus banget judul ini. Ketika suatu penyelesaian formal, normal, itu kan bisa, ini nggak normal penyelesaiannya. Ada pihak-pihak yang tidak mau diperiksa, ketika masuk substansi udah nggak mau dia. Berarti nggak bisa dong. Nah, ini kelemahan prospek hukum ke depan, saya kira bisa menjadikan disertasi ini. Bagaimana kalau situasi buntu seperti ini yang tidak mau, karena pokok perkaranya belum pernah diperiksa, kok ujuk-ujuk terhadap suatu penghinaan. Nah, berjalannya inilah makanya dari konsep hukum saya kira menjadikan perhatian kita kemana arah penegakan hukum. Betul. Apakah ini nanti kita pembuktiannya sekaligus dengan fitnah, dengan pemalsuan, apakah tersendiri-sendiri? Satu. Kedua, apakah dengan pemeriksaan yang tidak mau diperiksa karena fitnah, karena pencema apa namanya penggunaan pemalsuan tentang ijazah yang belum diperiksa forensik, apakah bisa diperiksa tanpa ada saksi atau memaksa sebagai saksi? Ini ini kebuntuan dalam suatu proses. Karena kita harus lihat dulu kan, dalam suatu pemeriksaan kita mengedepankan asas akusatur, meletakkan sebagai subjek yang sama. Lah, kita sebagai orang hukum, ya kalau seperti itu nggak bisa dipaksa. Nggak bisa sebagai objek sebagai inkuisitor. Itu zaman HR. Sekarang harus dalam keadaan posisi yang sama. Lah, ketika dalam suatu posisi yang sama, ternyata ada suatu tarik-menarik dalam suatu penyelesaian, apakah ini ada solusi, ataukah tetap dilanjutkan? Ini saya kira arah dari diskusi ini mudah-mudahan nanti bisa memberikan solusi. Begitu, Mas Gulo, pandangan kami, matur Baik, nuwun. baik, Prof. Sebelum dilanjut ke anu dulu ke Bang Soleh, karena sudah siap-siap Bang Soleh nih. Sudah jelas posisinya Bang Soleh. Pokoknya ini bukan lagi apa, tapi ini sudah palsu. Kita udah bisa baca itu pendapatnya Bang Soleh. Pertanyaan saya sebenarnya, Prof. Idum, sebagai ahli pidana dan hukum acara Eh, itu adalah apakah memungkinkan setelah diperlihatkan asli oleh Pak Jokowi itu bisa dilakukan lab oleh pihaknya Roy, tidak hanya semata-mata oleh kepolisian karena banyak dugaan terhadap pihak kepolisian ini tidak objektif untuk melakukan kajian terhadap lab itu. Memungkinkan nggak secara hukum itu ya, karena kan dugaannya mau masuk untuk dan membuat diadakan palsu. perbandingan? Iya, Ya, karena dugaannya memalsu dan pemalsu harus diuji. Harus diuji. Makanya kan pertama sekali begitu diuji. Karena gini, Bang Ulo, kalau ya, pada ya, saat awal itu sudah diselesaikan, mungkin selesai ya. Tapi ini sudah ya. berlanjut panjang. Oleh karena itu sebagai bentuk trust masyarakat, trust orang mau tidak mau harus diuji. Ya, Palsu atau memalsu. Karena ini akhirnya beruntut sebagai suatu perolehannya. Memang asli, ijazahnya asli loh, tapi ya. perolehannya tidak benar. Nah, ini yang Nah, menjadi itu. problem. Itu yang Nah, jadi panjang permasalahan nah, ini. apakah nanti sampai enggak itu penyidik untuk mengusut itu? Karena banyak pihak termasuk Bang Soleh, saya tidak pro pada beliau, tetapi banyak orang mengatakan bahwa tidak akan terjadi objektivitas yang dilakukan oleh Polri, harus dibawa kepada pihak ketiga. Kalau bukan Roy yang memeriksa, bukan juga polisi, harus diserahkan kepada pihak ketiga. Apakah betul itu satu dulu? Apakah ijazah itu asli? Terlepas prosesnya benar atau tidak benar. Ya, Memungkinkan kalau nggak itu, Prof? nggak bisa, orang hukum harus membiak 263 itu mau masuk dan membuat palsu. Suatu kesatuan yang tidak dipisahkan. Kan itu loh kalau Iya, orang iya, iya. hukum. Kita nggak bisa seperti itu. Nah ini Baik, ya, Prof. Ye, monggo nanti Bang, baik. Mas Ola sama Menurut Aji gimana? Karena saya sudah mulai memantik pertanyaan, saya serahkan kepada Bang Soleh. Silakan Bang Soleh. Baik, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua untuk teman-teman. Eh,
anggota ya, atau alumni dari program doktor ilmu hukum yang sekarang tiba-tiba saya baru tahu kalau bukan lagi program doktor ilmu hukum, tapi program doktor hukum begitu ya. Pada waktu zaman saya, program doktor ilmu hukum, program pasca sarjana Undip, begitu. Ya. Nah, saya angkatan kedua, adik kelasnya Prof. Arif ya. Saya angkatan kedua, tetapi saya lulus doktor kelima PDIH, program pasca sarjana Undip. Dan saya sejak tahun 1987 menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Itu sejarah singkat. Saya banyak berterima kasih pada Ketua IK PDIH ya, Mas Willy dan teman-teman yang lain sebagai pengurus atas gagasannya ya, untuk mendiskusikan bagaimana persoalan-persoalan bangsa ini yang lalu ribut lah katakanlah begitu ya di media sosial ya, karena memang objeknya dan subjeknya kebetulan adalah mantan Presiden Bapak Jokowi, sehingga ya kita tidak bisa pungkiri bahwa itu akhirnya menjadi hal-hal yang viral di berbagai media sosial. Yang ingin kita diskusikan pada malam hari ini, Mas Willy itu meminta ya, memberikan tema arah penegakan hukum pidana perkara dugaan tindak pidana ijazah palsu Jokowi. Nah, kalau kita berbicara arah penegakan hukum, arah itu kan dari satu titik menuju titik yang lain. Itu arahnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan persoalan penegakan hukum pidana, maka sebuah arah tindakan yang harus diarahkan dalam hal penegakan hukum pidana itu adalah menuju kepada titik mencari dan menemukan kebenaran material. Itulah arah. Jadi tujuan hukum dari satu titik ke titik tertentu, ini maksudnya demikian. Nah, kita tahu semua, sebuah laporan ataupun pengaduan itu dalam hukum acara pidana itu dimaksudkan untuk mencari kebenaran material. Tapi secara faktual, arah penegakan hukum pidana dalam perkara dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi ini arahnya tidak lagi garis lurus dia. Jadi tidak berupa garis lurus arahnya itu. Kenapa saya katakan demikian? Dia sudah arahnya itu semakin, orang Jawa bilang itu bulat, ya, seperti yang saya gambarkan di sini. Kenapa bulat? Laporan pertama itu kan, kalau kita bicara pasal 263 KUHP, itu kan bukan delik aduan, ya. Dia delik biasa dia. Pasal 263 itu titelnya disebut dengan tindak pidana pemalsuan surat. Ya. Yang dimaksud tindak pidana pemalsuan surat di sini adalah soal ijazah. Jadi ijazah itu surat dalam pengertian hukum pidana. Tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal 263 itu ada dua kualifikasi perbuatan. Kalau dia tidak membuat surat, ya dia memalsukan surat. Atau terjadi kedua-duanya bisa. Ada yang membuat surat dalam kurung ijazah, ada yang memalsukan surat dalam kurung ijazah. Jadi ada dua perbuatan. Dengan kata lain, kalau kita dari aspek hukum pidana, dalam konteks dugaan ijazah palsu ini, bisa saja nanti ada perbuatan yang membuat surat palsu, ada perbuatan yang memalsukan surat. Dengan kata lain, ada dugaan subjek hukum pidana banyak lagi nanti. Bukan saja yang dipersoalkan. Jadi bisa saja ada beberapa
pembuat, juga beberapa pemalsu. Nah, ini kalau kita tinjau dari aspek hukum pidana. Nah, ternyata dalam prakteknya ya, dalam kenyataannya, penegakan hukum pidana dalam konteks laporan dugaan tindak pidana ijazah palsu ini, itu banyak yang tidak sesuai KUHP. Mengapa saya katakan tidak sesuai KUHP? Yang pertama, tadi sudah dibahas oleh Prof. Hipnu. Ya. Setelah adanya laporan dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah, tindak pidana pemalsuan ijazah, itu tidak lama kemudian diikuti dengan laporan balik dari yang dilaporkan dugaan tadi. Laporan baliknya itu berupa tindak pidana pencemaran nama baik atau penistaan atau smat dalam bahasa Belandanya. Kemudian juga dilaporkan fitnah dan juga dilaporkan penyebaran berita bohong. Nah, ini mestinya kita harus tahu pula bahwa laporan balik ini adalah tindak pidana aduan. Jadi dia delik aduan. Aduan itu harus orangnya sendiri yang dirugikan secara langsung, yang mengadu kepada penegak hukum. Nah, kita lihat kalau yang diadukan itu adalah pencemaran nama baik. Biasanya penegak hukum itu hanya melihat pasal 310 ayat 1 saja. Kalau dia pencemaran lisan. Atau hanya melihat 310 ayat 2 saja. Kalau pencemaran nama baik secara tertulis. Dengan mengabaikan pasal 3. Ayat 3 ya. Pasal 310 ayat 3 KUHP itu harus diperhatikan oleh penyidik. Di situ teman-teman sekalian, mohon maaf Bang Soleh, teman-teman tolong jangan di-mute ya. Ya, di-mute. Ya, pasti. Mbak Willy, Mbak Wilda. Suaranya Pak Teni, terus gabari barang nggak apa-apa. Pas gambar itu. Mbak Wilmar, ini tolong ya. Di-mute. Suaranya Soko belum ketemu. Ini siapa ini ya? Di mute dari adminnya saja, Mas. Oh Ya, iya. Ini ketemu nih. dari admin sajalah. Oke, Baik, ketemu. kita lanjutkan ya. Lanjut. Jadi yang laporan balik ini adalah delik aduan. Sehingga harus diperhatikan kalau pasal 310 itu ayat 3 itu harus diperhatikan. Di sana dinyatakan dengan tegas, bukan tindak pidana pencemaran nama baik jika hal itu dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Nah, dari sini harus tahu mestinya ya, penyidik itu, oh ini dilakukan untuk kepentingan umum atau bukan. Nah, kalau kepentingan umum itu kan berkaitan misalnya seorang pejabat. Kalau ada seorang pejabat yang kemudian LSM, misalnya masyarakat mengatakan bahwa dia telah melakukan tindak pidana korupsi begini dan dia punya bukti awal, itu tidak bisa dilakukan pencemaran nama baik. Mestinya begitu, ini harus tahu mestinya. Tapi saya punya keyakinan banyak ini yang tidak tahu ini ya. Penegak hukum itu selalu tidak memperhatikan ayat 3 dari 310 KUHP. Jadi yang selalu dicari-cari itu pasal 310 ayat 1 atau ayat 2-nya. Ayat 3 itu penting karena dia meniadakan itu. Alasan penghapus pidana secara dalam undang-undang. Nah, ini yang penting. Nah, dalam faktanya terjadi penegakan hukum pidana yang tidak seimbang ya, atau katakanlah tidak sesuai KUHP. Ya. Misalnya begini, ya. Kita harus tahu apa yang disebut dengan penyelidikan itu. Di sini jelas penyelidikan itu dalam pasal 1 angka 5 KUHP itu. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Bla bla bla. Nah,
di sini hanya untuk mencari dan menemukan bahwa ada suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Ini artinya apa? Kita harus kembali. Kalau seorang penyelidik menerima laporan kemudian dilakukan penyelidikan, itu tidak perlu banyak memperhatikan bukti-bukti atau mencari bukti-bukti, tidak perlu. Kenapa? Karena kita ingat ya apa yang disampaikan oleh Profesor Andi Hamzah. Oleh Profesor Andi Hamzah itu. Di situ dikatakan, beliau mengatakan bahwa bagian dari hukum acara pidana yang paling membutuhkan penggunaan penalaran dan logika hukum itu adalah pada tahap penyelidikan dan pembuktian. Jadi kalau kita lihat praktek kemarin, ada apa itu? Penyelidik kemudian masih melakukan pemeriksaan ke laboratorium forensik, ya. Pemeriksaan ke laboratorium forensik. Oh, bahwa ini adalah jasanya identik. Itu tidak perlu. Kalau proses penyelidikan itu hanya penggunaan penalaran dan logika hukum. Tidak perlu melakukan langkah-langkah atau serangkaian tindakan yang sifatnya itu sudah masuk pada penyidikan. Yang dilakukan kemarin oleh penyelidik itu sudah penyidikan itu. Nah, maka di sini terjadi banyak hal-hal yang bisa itu menyimpang dari kitab undang-undang hukum acara pidana. Maka harus dipahami penggunaan penalaran dan logika hukum itu yang penting. Oh, ini berdasarkan laporan, kemudian ada bukti-bukti awal dan ada fakta-fakta di luar, misalnya dilihat di berbagai medsos, penyidik harus demikian, bisa menyimpulkan berdasarkan logika bahwa ini ada dugaan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan, yakni pemalsuan surat. Pemalsuan surat itu ada dua, itu yang harus ditekankan. Apakah ada membuat surat palsu atau memalsukan surat? Atau apakah ada membuat ijazah palsu atau memalsukan ijazah? Nah, ini yang penting. Nah, masalahnya di dalam Perpol ya, Perpol Perkap ya, itu mengatur yang sebenarnya itu bertentangan dengan KUHP. Laporan pertama itu yang oleh TPUA itu disebut DUMAS, pengaduan masyarakat, bukan laporan polisi. Ini yang salah. KUHP itu tidak mengenal DUMAS. 3 menit lagi ya Pak Soleh? Ya? 3 menit lagi ya? Oh ya, 3 menit Oke. lagi. Jadi Oke, KUHP lanjut. itu tidak mengenal DUMAS. Yang ada dalam KUHP hanya istilah laporan atau aduan. Yang ketiga, hukum acara pidana itu menganut asas legalitas ketat. Hanya boleh diatur oleh undang-undang. Selain undang-undang tidak boleh mengatur hukum acara pidana. Nah, ini menjadi masalah ya. Nah, mestinya kalau kita menggunakan penalaran dan logika hukum yang baik dan benar, itu sudah bisa kita naikkan ke penyidikan, begitu mestinya. Dan kemudian laporan yang delik aduan tadi itu tidak boleh dinaikkan menjadi penyidikan, bahkan itu harus ditolak. Ini bukan tindak pidana. Jadi dengan kata lain, yang harus dibuktikan dulu, yang diproses dulu, itu adalah laporan pasal 263-nya. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, di sini banyak ketidakkonsistenan yang melahirkan fakta yang beredar di berbagai sosial media itu. Nanti bisa dibaca lah. Nanti kita bisa ini ya. Kemudian sehingga banyak fakta-fakta di luar ya. Antara lain misalnya, kemudian ada ijazah ini dibuat guyonan kan, dibuat di Universitas Pojok Pramuka. Nah, itu penyidik tidak boleh tinggal diam itu. Itu fakta yang harus dibuktikan, fakta hukum, dipanggil mereka itu. Dipanggil. Nah, inilah yang terjadi menurut dalam pandangan saya, kasus ini menjadi arahnya berbelok-belok.
menjadi tidak jelas, menyimpang dari tujuan hukum acara pidana itu sendiri. Nah, dalam pandangan saya, kita tidak boleh meremehkan kalau ada sesuatu, apalagi yang berupa ijazah, yang itu diduga palsu, itu tidak boleh kita meremehkan. Kenapa? Kalau meremehkan, itu soal sistem pendidikan nasional. Bagaimana kalau sistem pendidikan nasional kita diacak-acak? Yang dua pilar utamanya itu apa? Kebenaran dan kejujuran. Karena itu, dalam pandangan saya, bila penegak hukum dalam komponen sistem peradilan pidana itu tidak adil dan tidak tuntas menangani perkara dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah Jokowi ini, maka secara langsung atau tidak langsung turut menghancurkan bangunan sistem pendidikan nasional. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Bang Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum saya lempar kepada Bang Aji, saya pingin mau kasih berupa pertanyaan dulu. Bang Soleh tadi mengatakan bahwa pasal 263 ayat 3 itu syaratnya adalah ada aspek kepentingan umum. Kalau Bang Soleh 310 ayat 3. ya 310 ayat 3. Ya. Ada di bagian ketiga itu adalah syaratnya kepentingan umum. Kalau itu Bukan kepentingan syarat. ya. Jadi itu yang disebut dalam hukum acara hukum pidana itu alasan penghapus pidana dalam undang-undang. Ya. Jadi Alasan di situ penghapus dikatakan pidana ayat 3 itu tidak merupakan pencemaran nama baik apabila itu dilakukan untuk kepentingan umum dan pembelaan diri. Begitu. Pertanyaannya Bang Soleh. Iya. Pak Jokowi kan sudah tidak jadi presiden. Kepentingan Kata siapa? pabrik terhadap ijazah ini apa? Lihat, dugaan tempus delictinya ini kan bukan setelah Pak Jokowi tidak jadi presiden. Yang diduga tempus delictinya ya, itu kan mulai beliau masuk menjadi wali kota Solo. Kemudian berlanjut menjadi gubernur. Belum selesai berlanjut presiden. Tapi kenapa tidak dilapor ketika dia jadi presiden? Kalau untuk kepentingan umum, kenapa tidak pada masa dia jadi presiden? Ini kan sudah pensiun, baru dipersoalkan. Loh, itu sudah pada waktu beliau jadi presiden, ada beberapa pembahasan. Cuma masyarakat belum viral, belum tahu gitu. Ada. Jadi ukuran kepentingan umum itu apakah subjek hukum yang dilaporkan ini adalah pejabat atau tidak. Beliau selesai misalnya dari presiden, tapi kan beliau juga diangkat, masih terima gaji dari negara itu. Beliau jadi apa itu? Jadi anggota apa itu? Jadi catatan penting dari Bang Soleh adalah bahwa jika ada ayat ketiga unsur kepentingan umum, maka hapus sifat melawan hukumnya menjadi hapus. Baik, kita teruskan ke Mbak Haji, tapi sebelum Mbak Haji saya catat di sini bahwa ada hal yang lebih besar yang hendak dikatakan oleh Bang Soleh, bahwa jika ini tidak diusut dengan baik, maka akan terjadi kekacauan sistem pendidikan kita. Itu mungkin catatan penting juga. Karena saya lihat banyak sekali persoalan-persoalan ijazah palsu. Ya. Oke, saya serahkan kepada Bang Aji yang sudah menunggu-nunggu lama waktunya. 10 menit ya Bang Aji ya. Kepada Bang Aji dipersilakan. Baik, terima kasih Pak moderator ya. Ya, saya Gule Bang Aji. Gule, oke. Salam hormat para senior. Ini saya junior kelihatannya. Jadi tadi saya tidak menyiapkan PPT seperti Bang Solehudin, tapi semoga poin-poin saya bisa saya sampaikan dengan power gitu ya. Meskipun tidak ada PowerPoint. Bapak Ibu-Ibu yang saya muliakan. Kalau tadi mencermati apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Ibnu maupun Bang Soleh, kita mengingat kembali apa yang disampaikan oleh guru kita, Prof. Barda, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana itu kan rumusnya sangat simpel bagi beliau ya.
Pertanggungjawaban pidana sama dengan AFAU dikalikan AFAS begitu. Uitzug van alle materialiteit dikalikan uitzug van alle schuld. Tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Hipnu maupun Bang Solehudin itu banyak ke aspek wederrechtelijkheid-nya. Jadi buat permulaan hukumnya apakah nanti dipersaingkan antara 263 dengan 310 gitu ya. Di satu sisi persoalan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini merupakan laporannya adalah 263 gitu. Tapi tadi memang ada aspek penghapus pidananya di 310 ayat 3 karena kepentingan umum atau pembelaan diri. Nah, pada aspek ini tentu saja akan lebih dipandang secara komprehensif. Tadi yang disampaikan oleh Bang Soleh sebenarnya sudah masuk juga ke bagian AFAS-nya, Uitzug van alle schuld. Kalau memang 310 ayat 3 memang nanti bisa menjadi AFAS-nya itu menjadi 0. Kalau AFAS-nya 0 dikalikan berapapun hasilnya akan 0. Itu yang kemudian tentu diharapkan punya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ketika diduga melakukan fitnah pencemaran nama baik 310, 311 begitu. Utamanya 310 ayat 3 karena tentu kubunya Pak Roy akan berlindung dengan mengenalkan AFAS 310 ayat 3. Kemudian apakah nanti dari kubunya Pak Jokowi sama sekali tidak ada peluang untuk kemudian mengajukan misalnya berkaitan dengan pasal tersebut delik aduan gitu ya. Tentu saja ini ada di tingkat pemahaman penyidik. Kalau penyidiknya kemudian sudah ada laporan, ada aduan ditangani, nah itu agak problematik memang. Karena memang apakah delik aduan harus menunggu delik biasa? Ini yang menjadi pertanyaan krusial pada kesempatan hari ini. Karena kemarin juga di Polres Surakarta ada beberapa pendukung Pak Jokowi juga melaporkan Roy Suryo dan teman-temannya di Polres Surakarta. Itu dan kemudian apakah itu akan direspon secara cepat? Mengingat yang lapor langsung Pak Jokowi dan Pak Jokowi kemarin sempat diperiksa hampir 3 jam di Polres Surakarta. Itu amatan kami di lapangan gitu. Tapi yang jelas tentu tadi pemahaman akan apakah kemudian pemeriksaan ijazah itu sebagai bukti material atau sebagai buis midelen alat bukti yang kemudian material itu sudah diperiksa karena saat ini diserahkan kemarin kabarnya diserahkan ke Bareskrim namun kemudian dilaporkan juga di Polres Surakarta. Maka apakah Polres Surakarta akan menanggapi secara parsial 310 ini yang kemudian akan kita saksikan bersama. Tapi yang jelas memang di sini yang kita khawatirkan tentu saja problem ini tidak hanya dipahami secara normatif dengan AFAU dan AFAS tadi. Karena kalau berkaitan dengan AFAU dan AFAS tentu masing pihak akan mencoba membuktikan dengan pemenuhan unsur objektif maupun subjektif ini. Dan hal yang menarik justru kemarin ketika ada salah satu advokat di Solo juga Pak Muhammad Taufik menggugat dan ternyata karena gugatannya masuk ke ranah perdata itu juga di NO. Kemudian ketika ada upaya-upaya PT UN juga PT UN menganggap itu tidak berwenang. Jadi memang larinya arah pidana. Masalah nanti pidana itu akan didahulukan apakah malah fitnahnya yang dilaporkan dari kubunya Pak Jokowi pada Roy CS atau pemalsuannya yang akan jalan duluan sesuai yang diharapkan karena ada delik materialnya tadi itu sekali lagi itu sangat tergantung pada pemahaman dari penyidik karena itu yang kemudian akan terus digulirkan. Memang akhirnya kemarin
termasuk tadi pertanyaan pemantik juga dari Pak Gulu, apakah Roy Suryo punya kesempatan, Pak Roy Suryo dan teman-teman punya kesempatan untuk memeriksa secara laboratoris berkaitan dengan alat bukti atau ijazah yang kemarin katakan sudah diserahkan kepada Baris Krim Polri, itu yang menjadi hal yang menarik untuk dibahas juga. Tapi yang jelas kalau dalam konteks asas legalitas dalam hukum acara yang tadi dikatakan oleh Bang Solehudin juga lebih rigid daripada asas legalitas dalam hukum pidana material. Ini yang kemudian juga ditulis oleh Prof. Komari Hayemong ketika menanggapi putusannya Hakim Sarpin bahwa asas legalitas hukum pidana material itu lebih keras daripada asas legalitas hukum pidana material. Yang artinya sumber hukumnya, atau ketika kita bicara asas legalitas hanya tentang sumber hukumnya hanya undang-undang saja, ansih begitu. Ini yang kemudian menjadi menarik ketika di dalam kita sampai detik ini tidak mengatur hukum acara di luar undang-undang. Jadi sangat positivistik begitu. Ini yang kemudian ketika debatan mana yang didahulukan, delik formil atau delik material, antara delik aduan dengan delik biasa, itu sama sekali tidak ada bahasanya di situ. Ini yang kemudian menjadi kekhawatiran bersama bahwa masing-masing Polres, masing-masing Polda bisa jalan sendiri-sendiri secara parsial bergantung laporan mana yang diterima. Nah, artinya nanti pergeseran hermeneutisnya bukan lagi siapa autornya seperti ketika klasik atau hermeneutika romantis yang mengatakan bahwa yang benar adalah autornya, siapa yang nulis maka itu kebenarannya. Tapi sekarang yang ada di sosial media yang digunakan adalah hermeneutika dialogis. Kebenaran ada pada pembaca. Pembaca mau maknanya apa ya terserah gitu. Itu yang kemudian saya lihat ada dua macam kebenaran yang saling tarik. Yang satu sisi mengatakan seperti teman-teman di UGM, teman-teman di Baris Krim mengatakan saya sudah memeriksa secara laboratoris, maka saya yang benar. Karena saya authornya, saya menuliskan kebenaran itu secara scientific identification, maka saya mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, misalnya begitu. UGM juga mengatakan demikian. Saya mengeluarkan dan mendeklar ijazahnya asli. Bagi teman-teman seperti Roy Suryo dan teman-teman, kebenarannya bukan pada author, tapi pada reader, kepada pembaca. Maka pandang dari Pak Roy Suryo itu kalau kita lihat dari hermeneutis, menggunakan hermeneutika dialogis, kebenaran pada reader. Terserah Pak Roy Suryo dan teman-teman mau ngomong itu. Dan ini yang kemudian nanti Bapak Ibu sekalian di sini tentu punya kebenarannya sendiri-sendiri, seperti hermeneutika kritis misalnya, tergantung siapa di-hire siapa atau kepentingan siapa yang mau kita bela. Akhirnya kebenaran itu menjadi berbasis kepentingan. Itu yang kemudian disampaikan dalam hermeneutika kritis misalnya. Atau bahkan hermeneutika eksistensial atau dekonstruktif. Jadi kebenaran itu relasional. Jadi kalau misalnya di sini ada 4 pembicara, masing-masing pembicara merelasikan ke siapa. Misalnya, saya dari UNS, karena dekat dengan Solo, mungkin dianggap geng Solo misalnya. Bisa aja saya berelasi dengan siapa gitu. Meskipun alhamdulillah saya rumahnya di Karanganyar Bapak, jadi nggak pernah mencoblos Pak Jokowi sebagai wali kota. Ataupun di UNS kita nggak pernah berelasi dengan ini ya, kasus ijazah palsu dugaan ini palsu ini. Kecuali besok itu ada permintaan ahli yang kemudian berkaitan dengan antara KAI dengan Pradi yang ribut sendiri karena saling lapor berkaitan dengan ijazah palsu tapi salah satu advokat. Itu contoh yang terjadi di Solo secara empiris. Dan kalau tadi melihat masing-masing pandangan Prof. Hipnu atau Pak Solehudin, nanti ditambah Bang Ufran. Nah, tinggal hermeneutis macam apa yang kita gunakan begitu. Apakah hermeneutis romantis atau konservatif seperti
Bareskrim maupun UGM, saya yang mengeluarkan maka saya kebenarannya, atau saya yang meriksa secara saintifik maka kebenaran ada di tangan saya, layaknya Aldor begitu. Atau seperti masa bebas yang kemudian di sosmed bisa berkomentar dan memberikan kebenarannya masing-masing sebagai reader, sebagai membaca atas teks yang namanya dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Atau kemudian eh, mungkin kita sebagai ahli kemudian yang di-hire seseorang dari kubu A, kubu B misalnya, maka kebenarannya akan berelasi dengan yang meng-hire kita misalnya. Jadi lagi-lagi membuat ilmu hukum itu menjadi salah satu ilmu yang paling sulit di dalam pohon ilmu yang diterangkan Prof. Lee dulu itu, bahwa kita hanya applied science, tetapi juga derajat keilmuannya paling sulit karena kebenarannya multifaset. Nah ini yang kemudian tentu masing-masing kita mempunyai pandangan, pendapat yang bisa aja kemudian menggunakan banyak teori atau doktrin. Bahkan kalau dalam konteks hukum pidana material tentu harus kita ingat, misalnya ada the autonomy verbet material strafrecht yang diperkenalkan oleh Profesor Mr. Adam Simon tahun 1985 misalnya. Ya itu yang mungkin menjadi doktrin yang nanti bisa dipilih. Hukum pidana material mau memilih yang mana nih, mendahului delik aduan 310 atau delik biasa 263, itu yang kemudian nanti bisa dipilih dengan doktrin ekonomi hukum pidana material. Nah, itu yang kemudian mungkin bisa saya sampaikan semantik, dimulai dari Prof. Barda berakhir ke Prof. Dr. Simon. Terima kasih. Luar biasa penjelasan Bang Aci. Saya tidak menanggapi lagi karena waktunya sudah mepet. Saya serahkan kepada Bang Ufran yang sedang menunggu-nunggu dan sudah gelisah untuk menjelaskan apa yang ada di pikirannya. Silakan Bang Ufran. Baik, terima kasih Bang Gulo selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Waalaikumsalam kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Prof. Hipnu, Bang Soleh, Mas Aji yang saya hormati, para senior yang sudah cukup banyak saya lihat di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat malam, Ketua Prof. IKA, Ufran. terima kasih sudah diundang. Ada Hakim Teguh. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau mencermati penjelasan dari pertama pemantik diskusi kita Prof. Hipnu, kemudian dilanjutkan oleh Bang Soleh, kemudian Bang Aji tadi, ini menggambarkan sebenarnya perspektif yang muncul di konteks melihat kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, tapi kalau saya punya perspektif yang memang kalau kita cermati misal apa yang dikatakan oleh Dr. Saleh tadi, memang kalau kita melihat misal Pak Jokowi menggunakan pasal 310, memang Roy Suryo dan kawan-kawan itu punya jalan keluar yang memang di pasal 310 ayat 3 itu ada semacam stras fluitis ground yang di 310 ayat 3 sendiri itu yang memang demi kepentingan umum dan pembelaan terpaksa 310 itu menjadi tidak bisa dipakai untuk menjerat kepada Roy Suryo CS. Nah, kenapa itu bisa? Apakah misal pertanyaan Bang Gulo tadi, ini bukan Jokowi bukan pejabat publik. Nah, yang paling penting diingat itu Bang Gulo, Jokowi di predikat Jokowi itu tetap melekat presiden. Ya. Dan dia merupakan tokoh publik, dan memang kalau kita lihat tempus deliktinya, memang laporan teman-teman dari Roy Suryo dan kawan-kawan itu sejak Jokowi itu menjabat atau mencalonkan diri sejak menjadi wali kota, dan sangat beralasan kemudian pelaporan itu dialamatkan kepada Jokowi. Nah, tapi terlepas dari itu semua, memang kalau
kita melihat misal diskusi atau paparan yang disampaikan oleh Bang Aji tadi, memang seolah-olah kemudian sangat cair apa yang kita bilang benar itu, ya, dan konteksnya menjadi sangat sangat beragam. Tapi ya memang kelemahannya kita kalau kita melihat kasusnya ijazah palsunya Jokowi ini, memang selama ini memang hukum pidana itu akan terbentur pada fakta bahwasanya hukum pidana itu menjadi lumpuh ketika dia berhadapan dengan aktor yang berkuasa. Jadi hukum pidana itu akan semakin tajam kalau berhadapan dengan aktor atau pelaku itu yang kira-kira tidak mempunyai kekuatan sosial politik yang begitu kuat. Tapi kalau menyangkut misal kalau aktornya secara sosial politik itu berpengaruh atau kuat, maka hukum pidana itu akan mengalami stagnasi. Nah, makanya kemudian menarik juga misal kalau kita kaitkan misal fakta yang diungkapkan misal oleh Komisi Kejaksaan kemarin, Ketua Komisi Kejaksaan. Misal di kasus-kasus tertentu misal ternyata kejaksaan atau penegak hukum itu memilih kasus yang risiko politiknya itu tidak begitu tinggi. Ya. Atau mereka atau cara bekerja penegak hukum itu kemudian itu melihat misal para pelaku misal yang dijerat itu adalah orang-orang yang tidak punya koneksi politik yang begitu kuat gitu. Nah, dalam kasus dugaan ijazah palsunya Jokowi, kalau saya lihat memang posisi secara sosial politik, kalau kita lihat Roy Suryo CS itu seolah-olah lemah secara sosial politik. Dan akan sangat mustahil misal kalau kita mengharapkan polisi itu bisa bekerja secara objektif. Karena memang sejak awal polisi kita itu mengalami distrust yang begitu parah. Ya. Akan sangat mustahil kemudian misal seobjektif apapun misal kalau polisi kemudian akan uji lab, uji forensik, ijazah ini asli. Ya. Ini tidak bisa diragukan. Tapi memang pada kondisi asalnya polisi kita tidak dipercaya. Jadi sebenarnya letak bulatnya proses penegakan hukum di kasus penegakan ijazah palsu Jokowi ini berangkat dari ketidakpercayaan kita yang begitu tebal terhadap institusi kepolisian yang bisa bekerja secara objektif. Jadi harapan kita misal akan ada keadilan misal untuk semua pihak itu menjadi juga mustahil. Maka mungkin tepat gitu kalau diskusi ini yang sebenarnya kita mau berangkat yang tidak serius amat sebenarnya gitu. Maka juga saya tidak menyiapkan slide seperti Bang Soleh ataupun paparan dari Prof. Hipnu karena kita hanya mau lepas kangen gitu atau kajian hermeneutik ala Bang Aji gitu. Tapi kalau saya melihat misal apa yang dikatakan oleh Chambers ataupun Sitman dalam bukunya Law, Order, and Power itu menjadi relevan sekali dalam konteks kita melihat bagaimana beroperasinya hukum pidana di medan kekuasaan yang ataupun medan pengaruh kekuatan sosial dan politik seperti ini. Bahkan misal kalau kita misal melihat dalam konteks ini misal bahkan hukum pidana sekarang itu menjadi instrumen untuk saling menjegal menjegal satu sama lain misal antara elit politik itu. Bahkan misal kalau kita lihat ini mengarah kepada penal populisme, ya. Jadi hukum pidana itu menjadi instrumen bahkan menjadi alat kampanye seolah-olah misal dalam rangka mengakumulasi kepentingan atau kekuasaan politik. Nah, di kasusnya Jokowi ini akan menjadi sebenarnya ini kasus sederhana, ya. Dan polisi sangat terbiasa untuk menangani kasus-kasus seperti ini karena ini menjadi kasus pemalsuan ini menjadi kasus sederhana saja, tapi karena aktornya Jokowi misal ini menjadi tidak biasa gitu. Ya. Nah, makanya kemudian ya ini yang mungkin perlu kita pikirkan bersama-sama. Ya hukum pidana kita itu bukan untuk mengatur penguasa, ya. Ya. Dia tidak bisa mengawal kekuasaan gitu. Tapi dia hukum pidana itu tetap bergerak pada mainstream, dia itu menjaga orde atau kuasa yang sudah dinisbatkan oleh kekuasaan. Jadi apa? Dan polisi ataupun jaksa itu bekerja dalam konteks mempertahankan status quo itu. Nah, dan akan menjadi mustahil kalau kemudian kita mengharapkan keadilan itu akan datang. Ataupun misal sebelum sampai ke penjelasan Pak Rustam Maji tadi misal, apa yang kita harapkan ini selesai, ya seperti diskusi malam ini, kesimpulannya juga akan jauh dari
kata yang kita sepakati. Itu saja dari saya, Bang Gulo. Ya, Bang Ofran, tadi Anda sudah mengatakan bahwa terjadi penebalan kepada ketidakpercayaan terhadap polisi. Pertanyaan saya, kira-kira solusinya apa kalau begitu dalam konteks kasus Jokowi ini? Apa tawaran Anda? Sudah Karena menebal Jokowi ini, ketidakpercayaan, nanti ada kalau nanti ada kalau kita teman-teman yang membahas misal kasus pemalsuan, saya rasa Prof. Hipnu ataupun Bang Soleh ataupun teman-teman yang ada di grup ini bisa menjelaskan secara detail soal unsur pasal, ya, soal ini bisa masuk apa tidak itu barang ini. Tapi persoalannya ada aktor yang mempunyai pengaruh sosial politik yang begitu kuat, ya. Bahkan misal seorang presiden yang notabene itu secara institusional ataupun struktural presiden, ya, atau dalam konteks ini misal yang namanya kepolisian, kejaksaan itu ada di bawah presiden. Nah, pada posisi ini Jokowi itu adalah presiden yang pernah berkuasa 10 tahun, kemudian anaknya itu menjadi wakil presiden. Ya. makin Bagaimana menebal. caranya kemudian kita yakin misal dengan track record polisi yang jauh-jauh hari misal mengalami distrust yang begitu parah gitu, kemudian kita bilang kita percaya polisi gitu, ya. Kemudian misal atau hasil uji labnya kita percaya hasil uji labnya itu, ya. Nah, ini yang menurut saya gitu tantangan kita ke depan bahwasanya ketika mengadili atau memproses orang-orang yang mempunyai kekuatan sosial politik seperti ini, maka hukum itu akan menjadi tumpul ataupun banal gitu dalam konteks ya jahat tidak jahat akhirnya Berarti itu ke menjadi depan sangat harus nisbi. dibuat, Bang Ofran, berarti ke depan harus dibuat hukum acara khusus untuk menangani kasus para penguasa gitu. Nah, ini Prof. Hipnu yang layak untuk menjawab. Tapi kira-kira ada perumpamaan begini. Jadi kepada sarang laba-laba kalau dilempar batu, ya, batu itu kemudian akan menjadi lolos, tidak bisa ditangkap oleh sarang laba-laba itu. Tapi ketika laba-laba misal akan menangkap dengan objek misal semut atau lalat yang terbang, laba-laba itu mampu menangkapnya gitu. Nah, perumpamannya misal orang-orang mempunyai kekuatan sosial politik yang begitu kuat, kita gunakan asumsi hukum pidana kita ini yang normal dalam tanda kutip ya juga akan seperti sarang laba-laba itu ditembus oleh batu. Baik, karena waktunya sudah dikasih 10 menit kepada para pemantik, sekarang biar lebih asik teman-teman peserta pertemuan malam ini bisa mengajukan pendapat atau pertanyaan kepada para pemantik. Ini sudah banyak pertanyaan yang asik untuk dikaji, terutama tadi persoalan tadi. Ini kalau berhadapan dengan para penguasa, hukum acara yang ada itu nggak mampu untuk ditembus. Kira-kira hermeneutik apa yang cocok, nanti biar Bang aja yang akan menjelaskan kepada kita. Silakan teman-teman sekalian. Kita plus dulu dong. Kasih plus dulu ya. Kasih Iya. plus dulu. Nah, Oke. Sekarang kesempatan bagi teman-teman sekalian untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan juga pelebaran atau pengembangan dari pemantik yang sudah dipaparkan oleh 4 narasumber kita tadi. Silakan. Izin Bambang Joyo bisa berpendapat. Silakan Pak Bambang. Nggak mengganggu cucunya, Bambang. Ini sudah OTW dalam perjalanan pulang. Oh iya, selamat Pak Bambang. Matur nuwun Pak Gulo. Ya, para guru besar yang saya hormati dan Bapak sekalian, pada dasarnya bahwa masalah Pak Jokowi itu kan masalah ringan ya, sederhana tadi katakan, simple gitu, mudah sekali. Ya, kalau bisa Bareskrim atau Polda Metro Jaya itu bisa belajar dari Polres Temanggung itu. Karena apa? Karena tempat kami di Untak Semarang itu beberapa bulan yang lalu itu terjadi pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh untuk persyaratan lawyer dan itu digunakan dan ternyata ada laporan kepada kami dan kami laporkan, proses langsung sudah dihukum gitu, 6 bulan kalau nggak salah gitu. Jadi sangat mudah sekali. Yang jadi masalah mendasar di dalam kasus
ijazah palsu Jokowi ini adalah krisis integritas dari penyelenggara negara dan aparat penegak hukum, di mana nilai kejujuran dari seorang penyelenggara negara, di mana keterbukaannya dari aparat penegak hukum, bagaimana kejujuran, keterbukaan, profesional, dan lain sebagainya, itu sudah nggak ada lagi. Gitu. Aparat penegak hukum itu harusnya sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan. Jadi masalah utama ada pada krisis integritas dari penyelenggara negara dan aparat penegak hukum itu. Padahal kita tahu bersama bahwa prinsip hukum kan berlaku equality before the law, semua sama di hadapan hukum, tapi kenyataannya tidak demikian. Jadi masalahnya itu sederhana sekali. Gitu. Ya. Sehingga dengan demikian apa yang disampaikan oleh para guru besar, dari rekan-rekan para dokter, itu apa yang tadi sudah betul sekali, sudah benar. Nggak ada yang salah. Cuma tadi sekali lagi krisis integritas terjadi di tempat kita di Indonesia ini, sehingga menyebabkan mandulnya penegakan hukum, termasuk mandulnya pembentukan peraturan perundang-undangan. Termasuk adalah mandulnya putusan-putusan pengadilan yang tidak ada integritasnya di situ, sehingga terjadi kekacauan di sini. Nah, inilah yang harus kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi satu penambah permasalahan di tempat kita, tidak hanya sekedar permasalahan pembentukan penegakan hukum, tapi yang mendasar ada krisis integritas. Mohon pendapat dari para guru besar dan Bapak sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Masih ada teman yang lain atau minimal dulu kita dulu, mungkin bukan diseringkan antara pemantik tadi. Mungkin Pak Ibnu bisa menanggapi beberapa pemantik yang tadi, karena dari sisi Bang Soleh tadi dia hendak mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu sebenarnya bisa disanggah dengan pasal 310 tadi. Jadi Roy bisa menggunakan. Nah, persoalannya tadi Pak Ibnu mengatakan bahwa dari sisi formalitas UGM sudah mengatakan bahwa itu palsu. Nah, pertanyaannya adalah kalau proses perolehannya ternyata itu ada error, apakah juga itu disebut palsu? Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Mungkin Pak Hipno, Prof. Hipno bisa Ya, menjelaskan ke kita itu. ya, betul nih Pak Yang sulit-sulit Bambang. Prof. Hipnu aja, Bang Gulo. Teman-teman enggak, ini memang krisis integritas betul ya. Tapi kita sebagai akademis, sayangnya kita harus terus-menerus memberikan suatu pemantauan, terus-menerus memberikan suatu arahan, terus-menerus memberikan suatu sebagai arah yang benar gitu. Makanya sejak awal kita mencoba dalam berbagai kasus, coba kita interogasi kasus. Semua delik-delik aduan, apalagi penghinaan, itu pidana pokoknya tanda petik, itu sudah dibuktikan dulu. Sudah dijelaskan dulu. Baik formal maupun materialnya. Ini. Hampir semua, coba seperti Mas Bambang tadi yang di Temanggung, itu pasti sudah materialnya, formalnya sudah semua. Lah, ini tidak. Kan gitu loh. Ini tidak. Secara formal ya, secara materialnya belum. Ini yang jadi blunder kan seperti itu. Oleh karena itu dalam hal seperti ini, kalau kita lihat ya masukan-masukan dari kita perguruan tinggi, Bariskin kayaknya kalau kita lihat sebagai usaha untuk gelar perkara yang kedua, khusus kedua, dia nggak berani menyampaikan. Ditunggu-tunggu harusnya sampaikan. Yang pertama sampaikan, yang kedua nggak menyampaikan. Di sini kayaknya sudah bagian bagaimana kita sebagai masyarakat kampus untuk menyuarakan kembali kepada arah paling tidak kebenaran dalam suatu konteks hukum. Itu yang tadinya tanda petik mungkin belok-belok, kita agak luruskan terus. Nah, sekarang sebagai kita bukan pro sana sini ya, karena ini kan dua suatu peristiwa. Peristiwa tadi Mas Solahuddin kaitannya dengan palsu memalsu, dan peristiwa yang kedua akibat dari memalsu menimbulkan ini akhirnya kan seolah-olah nggak imbang. Mana yang dibuktikan dulu? Oke lah, sekarang sebagai asas cepat dalam hal itu bisa nggak ke depan sebagai bentuk asas progresivitas itu dibuktikan kedua-duanya sehingga clear. Di sini clear-clearnya apa? Clear buktinya juga dilakukan terhadap
fitnahnya juga dilakukan. Sehingga kalau tidak sulit, karena kita selalu sampaikan bahwa penyelesaian hukum itu harus selesai, ya kan? Litis finishes overtake, selesai ada ujungnya. Ini kan nggak ada ujungnya. Ini suatu kesalahan besar kalau lembaga semua menyampaikan suatu hukum yang tidak pada konteks sebenarnya. Dengan demikian, dari Mas Aji, Mas Ufron dan Mas Gulu, ini masukan-masukan yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan seminar malam ini didengar, si polisi pada on the track. Oh iya ya, kita salah ya, kita keliru ya. Kenapa tidak dilakukan ini dulu? Kok ujuk-ujuk pada laporan yang lain? Ini nggak tentu, karena suatu proses hukum itu proses yang runut. Kalau orang pidana, runut jelas. Ini kan tidak runut. Nah, gitu loh. Ini ya mungkin tadi masuk ke kepentingan politik. Kalau sudah politik, apa namanya, hukum pidana, ya itu yang terjadi. Kita mencoba itu seperti itu. Makanya arah ini kita sampaikan sehingga sebagai bentuk solusi, jadi ada arah yang jelas. Apa yang dilakukan? Kalau memang ini sudah dilakukan sampai pada sidik, ya harus jelas dua-duanya, tidak hanya pengaduan delik aduannya. Begitu Pak Gulo, menurut saya. Baik, makasih Prof. Masih ada teman-teman, ada yang memberikan pendapat atau pertanyaan kepada para pemantik? Atau mungkin Bang Soleh? Bang Soleh ini. Ya, Bang Soleh. Karena belum selesai tadi, udah tak potong tadi karena waktunya 10 tadi menit. apa yang saya sampaikan dan juga teman-teman sampaikan itu kan dari terutama ya aspek hukum pidananya, baik hukum pidana formil ataupun hukum pidana materialnya. Nah, itu kalau kita bicara hukum acara pidana, hukum pidana material. Sebenarnya sangat mudah. Semua orang tahu apa yang disampaikan oleh Mas Ufran tadi. Memang mudah, kasus ini mudah. Nggak sulit. Hanya membutuhkan, sekali lagi ya, penggunaan penalaran dan logika hukum itu jangan dibalik-balik. Kalau ini dibalik-balik seperti apa yang saya sampaikan dalam paparan saya ya di PPT-nya itu. Kalau kita bicarakan arah penegakan hukum dari kasus ini, berarti harusnya arahnya itu kan lurus. Tetapi faktanya arah penegakan hukumnya ini berbelok-belok. Dan di setiap tikungan itu macam-macam. Penghadangan terhadap laporan, kemudian ada apa lagi, ya, berita lagi, kemudian dilaporkan lagi. Jadi akhirnya apa? Akhirnya arahnya tidak lagi menjadi lurus. Itu dari aspek hukum pidananya. Kalau non yuridisnya, ya jelas tadi yang disampaikan oleh Mas Bambang itu dari Unpad ya, Semarang. Memang betul ini persoalan integritas. Persoalan integritas. Integritas siapa? Ya pejabat kita ini dan juga penegak hukum, terutama penegak hukum pidananya. Di situ juga sudah saya katakan, kalau penegakan hukum, penyidikan itu harus beda benar. Tapi ini enggak diputer-puter, ada mungkin salahnya. Kenapa penyelidikan itu kok sampai memeriksa bukti ke laboratorium forensik? Itu tidak benar itu. Itu nanti serangkaian tindakan penyidikan. Sehingga terjadi ini sudah identik. Untuk apa penyelidik sampai memeriksakan ke laboratorium forensik? Tidak perlu itu dalam hukum acara pidana. Gunakan aja penalaran dan logika hukum. Sudah, ini naik ke penyidikan. Begitu mestinya. Tapi karena itu tadi, jalannya berkelok-kelok, banyak hambatan-hambatan seperti yang kita tahu semua lah. Kalau nggak salah tadi saya menambahkan pendapat Mas Ufran. Ya. Itu kita semua kan pada waktu kita kuliah di Undip, kita disuguhi tugas itu ya. Tulisannya ini, The Disorder of Law, Charles Sandford. Ya. Di situ dikatakan, ketika hukum itu di tangan para aktor penegak hukum, maka hukum itu menjadi mencair sesuai kepentingan masing-masing. Nah, yang paling salah lagi ketika penyidik itu tidak lagi tegak lurus kepada hukum, tetapi penyidik tegak lurus kepada atasan. Nah, ini yang repot. Ini akhirnya menjadi persoalannya kembali lagi tadi itu.
benar soal integritas sebenarnya. Pemalsuan ijazah atau membuat ijazah palsu itu sebenarnya kan soal integritas, soal kejujuran dan kebenaran. Tapi ini enggak, ketika jadi kasus, penegak hukumnya juga begitu. Tapi Bang Soleh, mempermainkan kejujuran dan kebenaran. Bang Soleh, Ya, pertanyaan saya ya, iya. seberani itukah UGM memberikan pernyataan yang notabene itu adalah lembaga akademi dan itu para guru besar untuk menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu benar? Itu semua sudah terkontaminasi ya. Terkontaminasi. Di UGM sendiri ada yang profesor yang mengatakan itu benar. Benar dari aspek mana dia? Sebenarnya kalau kita bicara benar dalam konteks hukum pidana ini, itu sudah jelas. Nggak perlu dicari-cari alasan sebagainya. Ukurannya apa? Ukurannya pada laporan. Apa sih tindak pidana pemalsuan surat? Apa yang disebut palsu? Sebab kalau kita melihat ya medsos ya, sosial media yang banyak membahas, itu pengertian palsu menurut masyarakat dengan pengertian palsu menurut hukum pidana itu ternyata beda. Memang beda. Harus dipahami ini adalah kasus pidana, dugaan ya, dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat. Apa yang disebut pemalsuan surat? Itu dulu penalarannya tuh. Logika hukumnya itu dari situ. Pemalsuan itu apa? Tidak sama pemalsuan dalam hukum pidana dengan yang dipahami oleh masyarakat. Ya. Gitu. Makanya profesor-profesor di UGM itu Jangan marah, Mas. Profesor apa? Kan dia bukan ahli pidana Pak Guru jangan dimarahi. Profesor Hipnu. Ya dia maknanya konsepnya beda, palsu itu dengan palsu hukum pidana. Maka ya kita pahami sajalah. Berarti dia bukan orang hukum pidana gitu. Berarti marahin moderator itu Bang Soleh. Berarti secara tidak langsung Bang Soleh mengatakan rektor UGM berbohong gitu. Oh, bisa. Bisa. Kalau kita tinjau dari aspek hukum pidana. Iya, oke. Mungkin beliau kan bukan moderatornya rasa provokator ini. Nah, itu pancing. Jadi itu kembali lagi, saya setuju itu ini memang soal integritas. Ya, Mas Sufran juga betul. Ini trust ya. Kepercayaan masyarakat ini dipertaruhkan. Tetapi yang paling penting menurut saya, ini soal ijazah, soal pendidikan tinggi. Kalau pendidikan tinggi itu dijadikan sebuah pencitraan, maka yang akan tumbuh subur adalah ijazah dan perolehan gelar akademik palsu. Begitu. Saya catat itu. Oke, sekarang teman-teman yang lain. Masih banyak pakar-pakar di sini, pakar pidana. Pak Marus. Mau ngomong apa yang perkaranya palsu? Ayolah, silakan. Ini ahli pidana pernah menjadi ahli di mana? Kasus mana kemarin ini? Nggak ada. Silakan Bang Marus. Enggak, kalau saya gini aja, jangan-jangan yang di objek palsunya beda versi polisi dengan versi Rosilio. Misalnya gini, yang Bareskrim megang ijazah aslinya Jokowi, tapi Rosilio basisnya yang di media massa yang katanya dari Pasar Pramuka. Nah kalau itu berbeda berarti kan nggak ada yang salah itu. Jokowi bilang punya saya asli, emang asli beneran itu kan. Rosilio bilang ini palsu karena basisnya yang media online itu kan. Kita kan nggak tahu ini yang dikatakan asli versi UGM dengan Bareskrim itu apakah sama dengan yang versinya Rosilio. Kita kan nggak tahu sampai sekarang itu. Jangan-jangan yang diperiksa Bareskrim itu bukan yang versi media, tapi yang memang yang diberikan punya Jokowi. Sementara yang Rosilio kan yang media. Kalau itu kan berarti Rosilio juga tidak keliru itu, Jokowi juga tidak keliru itu kan. Sebenarnya sederhana aja, dibuka aja ke publik itu media ada enggaknya. Kalau saya kok nggak yakin ya sekelas UGM itu mengeluarkan ijazah palsu. Saya nggak yakin ya. Saya beda dengan Pak Bang Soleh lah itu. Sekelas UGM loh itu.
Bang Soleh Dikunci dengan disangka UGM. itu Bukan sama Bang Marus itu. UGM-nya ya, manusianya. Profesor itu kan juga manusia. Rektor juga manusia. Bisa Ingat, begini ya. Ya, lanjut Roy Bang Suryo Marus. itu kan katanya dia menganalisis itu kan dari media massa kan. Ya, betul. Nah, sementara kita nggak tahu yang diserahkan Jokowi ke Barreskrim itu sama nggak dengan yang dianalisis oleh Roy Suryo. Kalau Ya. itu beda, Ya, kan Roy Suryo nggak salah juga. Saya kan menuduh palsu yang ini Pak, bukan yang lain itu kan. Jadi Bang Marus hendak mengatakan sama Bang Soleh jangan buru-buru dulu dong. Ya kita kan nggak tahu Pak itu kan. kalau memeriksa tindak pidana pemalsuan ijazah, itu jangan hanya ya, kan tidak hanya objek ijazahnya, bagaimana cara perolehannya, itu yang paling penting. Yang saya Sehingga kira itu gini bisa Pak, masuk kalau pada saya palsu. yang perlu diteliti itu ketika Jokowi daftar presiden, ijazahnya yang diserahkan yang mana? Nah, ya betul. Yang apa? Yang dimaksud oleh Roy Suryo Tapi apa hilang yang semua diserahkan masalahnya. Jokowi kepada Barreskrim? Kita kan nggak tahu ini Pak. Oke, perdebatan kedua itu kita pending dulu. Ada kebetulan penyidik senior dan itu alumni yang hebat, Bang Armunanto dari Polda Metro Jaya kayaknya. Nah, Bang Armunanto, silakan Bang, kasih dulu Hati-hati Bang Armunanto, nanti arahan. dicatat oleh pimpinan kalau salah. Saya mohon izin, senior, para guru besar. Tadinya saya mau hanya jadi mengamati aja, tapi langsung ditodong oleh Bang Gulo ini. Ya, Harus tapi bicara nggak itu. apa-apa. Saya sedikit memberi komentar. Saya sepakat tadi apa yang dikatakan oleh Pak Mahrus ya, Pak Surali ya. Ya, betul. Mungkin yang ditunjukkan oleh Pak Roy Suryo itu betul produk pramuka. Dan yang ditunjukkan Pak Jokowi itu betul mungkin produk UGM. Nah, untuk menguji itu mana? Seharusnya yang disampaikan oleh Pak Roy itu ya ditunjukin biar dicek betul nggak itu produk UGM apa produk pramuka kan gitu. Yang kedua, tadi saya mau mengomentari apa yang dikatakan oleh Pak Salahuddin terkait dengan seolah-olah tadi sudah meyakinkan itu palsu. Gampang aja sebenarnya. Tinggal kita tanya yang mengeluarkan ijazah itu siapa? UGM sudah memberi pernyataan. Kemudian diperkuat lagi dengan forensik. Pak Soleh tadi mengatakan nggak perlu. Nah, kalau dilakukan uji, apa salah? Kan tidak salah juga. Itu bentuk transparansi polisi. Jadi polisi itu, penyidik itu menurut saya, sorry, bukannya saya mendukung polisi-polisi itu. Tapi apa yang dilakukan itu sudah betul. Mereka melakukan pengujian. Kalau dikatakan oli ini palsu, yang mengatakan palsu itu siapa? Laboratorium. Ya, kemudian diperkuat lagi dengan siapa yang memproduksi itu. Nah, kalau kita katakan masalah integritas, penyidik tidak berintegritas, UGM tidak berintegritas, ya repot kita kalau seperti itu. Yang menilai integritas itu siapa? Seolah-olah nanti jadinya kita aja yang berintegritas. Jadi apa yang dikatakan penyidik bohong, apa yang kita katakan benar, apa yang dikatakan UGM bohong. Nah, kalau gitu caranya, kita tidak saling mempercayai lagi, ya rusaklah. Siapa yang Kan itu. dipercaya ya? Siapa lagi yang kita percaya? Ini Bang Yang Armunanto memegang- ini apa pakai hermeneutika romantisnya Mas Aji? yang mengeluarkan ijazah sudah diperiksa. Yang memiliki ijazah sudah diperiksa. Juri sudah diperiksa, laboratorium. Saya yakin dikti juga udah diperiksa. Betul nggak itu ijazah? Kan tinggal itu aja. Kalau mereka mengatakan itu betul dan lalu kita tidak percaya, ya repotlah kita. Itu menurut saya, Ketua. Mohon izin. Baik, Bang Armunanto, terima kasih Saya pencerahannya. boleh menanggapi. Kayaknya biar tidak dimonopoli oleh Bang Soleh, ini ada alumni kita yang hebat dan sering muncul di TV, Bang Azmi Syaputra. Ini ahli pidana ini, dari Trisakti kalau tidak salah. Bang Azmi Syaputra,
Saya Hadir? mendengar aja nih Bang, mendengar para ilmuwan-ilmuwan, Prof. Ibnu, Mas Saya Soleh, ingin Mas mendengarkan, Mahrus. teman-teman ingin mendengarkan karena kita lihatnya di TV doang ini. Iya. Dan dekat Jakarta nih. Saya jadi murid di sini, saya mendengarkan sampai nawatna. Saya dengar dulu. Nanti saya pantulkan hari Sabtu, saya mau podcast sama Mas Abraham Samad nanti kalau memang ada yang sesuatu. Saya mendengarkan, standby, lagi ada Bang Asmi, kegiatan. izin, kita pernah ketemu di Metro TV, Bang. Oh siap, siap, Mas Arman, siap. Nanti saya kirim foto. Siap, baik, keren, udah baik, masuk baik, TV, baik. udah masuk Salam hormat TV buat nih. teman-teman semuanya. Baik, Baik. terima kasih. Baik. Oke, siapa teman-teman yang lain yang mau menyampaikan gagasannya biar lebih memperkaya? Atau mungkin Bang Haji belum selesai tadi, Bang Haji menjelaskan. Pemantiknya belum selesai tadi. Silakan Bang Haji. Baik, terima kasih Pak Jundul. Jadi kan tadi memang saya lebih memberikan gambaran yang lebih berhati-hati gitu ya. Karena memang kebenarannya sekarang sangat cair. Kebenarannya sangat cair. Kalau mau dirigidkan sesuai dengan hukum acara pidana, ya tentu bisa. Tentu kalau sesuai dengan KUHP, ya tentu saja level yang paling pas masuk ke penyidikan. Jadi penyidikan itu kan memborang ya, serangkaian tindakan penyidik untuk membuat terang intinya siapa melakukan apa, di mana, kapan, bagaimana caranya kan begitu. Nah ini yang kemudian kalau sudah sampai level penyidikan, apa yang harus menjadi point of view-nya? Ya tentu saja dokumen apa yang diterima oleh Bareskrim itu kemudian menjadi raw materialnya, menjadi buis middle-nya sebagai alat bukti dokumen yang kemudian diuji lab. Kalaupun nanti pembanding tentu kan banyak jasa yang satu angkatan misalnya. Ketika raw materialnya itu sudah ada pembanding dan kemudian secara scientific ramification muncul sebagai hal yang kemudian menjadi objek yang diteliti oleh laboratorium forensik sebagai bantu dalam hukum acara pidana dalam rangka mencari kebenaran material, kebenaran selengkap-lengkapnya, maka itu nanti baru akan ketahuan. Nah, masalah akhirnya nanti akan memunculkan apakah yang pemalsuan dokumen itu benar-benar asli tidak. Kalau dokumennya asli, perolehannya apakah benar atau tidak, tentu yang pertama kita harus menggunakan tadi hermeneutika romantis atau konservatif tadi. Kalau yang saat ini yang punya kewenangan untuk memeriksa adalah Bareskrim, maka dari uji lab yang dilakukan Bareskrim itu adalah kebenaran authornya. Authornya yang pegang bahannya siapa? Bareskrim. Hasilnya bagaimana? Terserah Bareskrim. Apakah identik atau tidak, asli atau tidak, pembandingnya seperti apa, nanti scientific ramification sebagai standarnya. Dan nanti apakah bagaimana perolehannya diperkuat dengan UGM sebagai statementnya. Maka itu yang kemudian UGM itu akan menjadi langkah selanjutnya, apakah selama ini tadi ada kecurigaan seperti yang dilihat sebagai hermetic conspicuous serba curiga seperti para riddle misalnya. Nah itu yang kemudian nanti apakah selama ini kalau itu sudah terbukti objeknya jelas yang akan diperiksa, tentu nanti yang berkaitan dengan 263 itu selesai. Kalau selanjutnya apakah 310-nya bisa diproses juga? Sangat tergantung. Jangan-jangan tadi seperti yang disampaikan Mas Mahrus, objeknya beda. Kalau objeknya beda, sorry bro, berarti kita nggak saling menghina ini. Gitu sebenarnya. Yang dihina keliru objek kan. Error objek itu. Ini yang kemudian tadi. Jadi saya melihatnya dalam kemarin ketika diberikan tema ini memang saya melihat hal yang masih samar karena objeknya belum jelas, sehingga kebenarannya sangat cair. Tinggal nanti siapa yang akan
Ini sekali lagi berbeda, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, dengan kasus yang di Solo. Kalau di Solo itu ada dugaan seorang advokat yang kemudian menggunakan ijazah palsu untuk mendaftar di salah satu PTS, katakanlah PTS A. Sebelumnya dia pindah dari PTS B. Tapi dalam jangka waktu 2 bulan lulus dari PTS A tadi. Nah, PTS B mengatakan ini ada kecurigaan, maka PTS A tadi lapor. Karena waktu itu yang digunakan NIM-nya maupun nilainya itu ada nilainya orang lain yang DO di PTS B. Nah, itu jelas kalau seperti itu. Jadi materialnya jelas, sudah disita polisi, prosesnya juga dibuktikan secara silang dengan PTS B. Saya lagi itu yang tadi disampaikan oleh Prof. Hipnu bahwa materialnya apa, objeknya yang mana sudah clear dulu, baru nanti yang berwenang dalam hal ini polisi sebagai penyidik kemudian mengeluarkan alat bukti yang wishforing-nya tidak bermasalah, cara mengumpulkan dan menyajikan alat bukti tidak bermasalah. Itu sekaligus tadi menjawab pemantik dari Pak Gulo. Apakah Roy Suryo juga boleh nge-lab itu? Saya pikir tidak, karena nanti kalau Roy Suryo nge-lab itu menjadi tainted evidence. Tainted evidence, jadi jatuhnya itu unlawful legal evidence gitu. Jadi alat buktinya tidak berkekuatan hukum. Jadi serah pada pihak yang berwenang, tinggal integritasnya diuji. Kalaupun mau pihak pembanding ketiga ya kampus itu yang punya lab setara dengan Bareskrim atau lapornya setara, itu baru bisa dilakukan. Demikian, terima kasih Pak. Baik Bang Haji. Wah, ini ada Pak Nus ini dari ketua kelas kami dulu ini. Sudah lahir di sini. Silakan Prof. Nus. Kasih pendapat dulu. Saya mendengar aja lah, karena sadar diri bukan basicnya pidana begitu. Terima kasih untuk Nah, teman-teman pidana pencerahannya. itu Begitu. bukan milik orang pidana, tapi milik orang semua itu. Itu menarik sekali pencerahannya malam ini. Oke, Lanjut. ada yang lain? Pak Teddy Asmara. Dari tadi serius beliau untuk mendengarkan ini. Saya pikir dia punya pendapat. Enggak, saya mendengar aja. Aduh. Saya Prof. Oke, silakan. Silakan Pak. Pak Teguh. Wah, ini Pak Hakim ini. Silakan, silakan Pak Teguh. Prof, mohon izin, ini saya punya kamera, kalau dinyalain agak terputus-putus sinyalnya, Prof. Izin. Dipahami. Lanjut. Prof, izin, kenapa kita tidak merubah mindset kita dari proses pidana tentang asli apa tidaknya ijazah itu kita bawa ke ranah yang sifatnya administratif. Ya. Misalnya pembuktian itu, lembaga yang membuktikan itu, siapa yang membuktikan? Ya UGM. Misalnya kita dibawa ke ranah, kan ada lembaga Komisi Informasi Publik. Ya. Nah, kan biar dibawa ke Komisi Informasi Publik, nanti biar UGM membuktikan ini asli apa tidak, apakah ini informasinya dikecualikan apa tidak kan. Nah, itu dibawa ke sana nanti. Jadi tidak lagi main person-person lagi dengan berbagai tafsir yang sebagaimana diperdebatkan tadi. Jadi seperti kasus Munir misalnya beberapa tahun yang lalu kan melalui mekanisme Komisi Informasi Publik yang kemudian diperintahkan untuk dibuka begitu. Nah, ini yang saya tidak lihat dari persoalan ini, hanya hiruk pikuk drama-drama semua, tapi tidak substansi. Gugat di peradilan umum ya legal standing nggak ada, jadi bolak-balik gitu, dipidana, salahin polisi untuk terus lapor apa. Jadi perdebatannya kayak perdebatan yang kurang elegan, padahal ada lembaga yang bisa digunakan dalam hal ini Komisi Informasi Publik. Ya, nanti pihak-pihak terkait itu disuruh buka atas perintah Komisi Informasi Publik kan. Kira-kira Bang Teguh, kalau misalnya itu dibawa ke wilayah Komisi Informasi Publik, salah satu syaratnya kan itu kepentingan publik yang bisa dibawa ke sana. Misalnya saya
menduga Ya, bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu dan ya, dan ijazah ini terkait dengan kepentingan bakti. Bisakah terpenuhi itu? iya kan sebagai warga negara kan, Ya, sebagai warga negara nanti kan parameternya jelas siapa yang punya legal standing apa tidak punya legal standing di situ. Kan tentang ijazah apa tidak itu apakah itu informasi negara apa tidak dikecualikan apa tidak sudah ada parameternya. Apalagi ini kaitan dengan pejabat publik. Semuanya kan harus bukan hanya transparan tapi sudah telanjang sekarang itu kan kira-kira Prof. Gulo ya, ya. kita nggak tahu asal Jadi, usul jadi kan. isu soal ijazah Jokowi itu bisa menjadi isu publik yang bisa oleh setiap warga untuk meminta kepada Komisi Informasi agar itu dibuka. Bisa itu kan Komisi Informasi Publik jelas legal standingnya individu, Ini celah bagi Bang Soleh ini. badan hukum, perkumpulan. Jadi biar mekanisme, biar ada kerjaan juga Komisi Informasi Publik. Kalau level kalau di kota ya mungkin di daerah, kalau level presiden bawa aja langsung Komisi Informasi Publik pusat gitu kan. Ya, ya. Seperti kasus Munir yang kemarin memerintahkan untuk dibuka kasus itu kan. Ya, ya. Dan sudah ada presiden hukumnya. Jadi kita tidak terjebak lagi persoalan-persoalan pidana UGM lempar bolak-balik. Jadi ada kewajiban nanti untuk membuktikan dirinya sendiri apakah ini palsu apa tidak kan. Kira-kira demikian Ya. Prof. Gulo. Ini tawaran dari perspektif orang hukum administrasi negara yang kebetulan Bang Teguh ini adalah mantan hakim PT UN dan pernah menjadi asisten hakim agung dan sekarang sudah jadi lawyer. Mungkin ini menjadi bahan bagi yang ingin membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu atau Iya, Bang Gulo. Betul, Bang Gulo, saya tambahkan Mas Ya, Brahim silakan. tadi ya. Silakan, Jadi itu Bang betul. Ibnu. Kemarin saya di TV One, dipanggil langsung itu ada yang kurang. Ini, ada yang kurang. Siapa? KIP, Komisi Interpublik. Yang kurang. Karena seperti kasus di Semarang itu lagi ramai sekarang. Jadi orang mengatasnamakan pemantauan keuangan negara, tapi meminta kepada kepala desa nah, itu untuk melaporkan tentang keuangannya. Wah, ribut itu Semarang, Jepara dan sebagainya. Nah, dari situ saya diminta oleh Polda Jateng itu saya sampaikan kemarin ada dua di TV. Coba ini konfirmasi publik karena kalau Pak Jokowi dipaksa-paksa nggak bisa untuk bisa menjelaskan. Ya. Tapi kalau UGM publik harus bisa menjelaskan dari A sampai Z. Iya. Nah, ini yang tertinggal. Iya. Yang tertinggal. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti Baris Krim siapapun meminta UGM. Sehingga kuncinya ada di UGM bukan Jokowi. Jokowi memang sudah pribadi kok. Tapi kalau UGM publik itu kewajiban untuk memberikan informasi. Kalau tidak kena sanksi dari pejabat yang bersangkutan. Pasal 52 KIP. Betul itu. Ya, tambah. UGM kan nggak megang ijazah aslinya, Prof. Ijazah aslinya kan hanya satu. Menjelaskan. Kalau menjelaskan iya, tapi kalau ditanya apakah UGM punya ijazah asli, ya nggak pegang dia. Menjelaskan, betul, menjelaskan detail dari A sampai Z. Sementara yang publik tahu kan ingin tahu mana sih ijazahnya Pak Jokowi. Ya. Jadi kalau nanya ke UGM, kalau saya asli pramuka apa asli UGM ya? Saya nggak pegang ya aslinya ya. Iya. Ini kalau menurut saya diskusi kita ini harus kita sesuaikan dengan tema yang sudah kita sepakati. Kita sudah sepakat. Dan kita faktanya kasus ini sudah dalam proses hukum pidana. Itu yang harus kita tekankan. Kita membahas hukum pidananya. Nah, saya masuk tadi kepada Mas Armunanto, Mas Mahrus ya. Kalau dikatakan itu menurut saya kurang tepat menggunakan penalaran dan logika hukum di dalam membuktikan suatu kasus. Akibatnya seperti itu pendapatnya Mas Armunanto. Siapa sih yang punya kewenangan untuk laboratorium forensik? Ya memang polisi. Harus kita percaya itu. Siapa yang punya kewenangan mengeluarkan ijazah? Ya UGM.
memang benar. Tapi konsep tindak pidana pemalsuan surat dalam kurung ijazah itu bukan objeknya saja. Yang hendak dicari adalah kebenaran material. Bisa saja UGM mengeluarkan asli. Bisa, ya memang asli dia yang mengeluarkan. Tapi bagaimana proses perolehan sehingga itu menjadi asli? Apa benar proses perolehannya? Maka yang harus diperiksa, apakah benar yang bersangkutan ini dalam kurung Bapak Jokowi dulu melakukan misalnya sekolah yang benar, dapat nilai, kemudian juga ada skripsinya, ada ujiannya. Itu yang diperiksa. Jadi bukan ijazahnya. Ijazahnya asli. Itu sudah Iya, dilakukan, Pak Soleh. gitu. Itu sudah Ijazah dilakukan. asli. Tapi prosesnya, proses perolehannya itulah penalaran dan logika hukum. Maka saya katakan, penegakan hukum pidana yang krusial dalam menggunakan penalaran dan logika hukum adalah pada saat proses penyelidikan dan pembuktian. Itu ketika kita salah menggunakan penalaran dan logika hukum, ya pendapatnya seperti, mohon maaf, Mas Armunanto, Mas Makhrus tadi. Ya memang asli. Kalau UGM mengeluarkan asli, tapi proses perolehannya apa benar? Apa kuliah seperti kita ini, kuliah, kemudian dapat nilai, kemudian ada ujian. Apakah kita membuat ujian, skripsinya bagaimana, pembimbingnya siapa? Itu yang diperiksa. Itu namanya mencari kebenaran material. Saya setuju misalnya, oh ini ada hukum administrasinya melalui KIP, Komisi Informasi Publik. Boleh saja karena itu menyangkut kepentingan umum. Nah, arah kita ini kan sesuaikan fakta aja. Kasus ini sudah menggelinding pada hukum pidana. Itu yang perlu kita bahas. Lah Ya, jadi kalau begitu yang dipersoalkan Bang Soleh adalah apakah proses pembuktian yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu tidak sekedar melihat asli ijazahnya, Iya. ansik, Iya. tetapi juga proses memperolehnya. Pertanyaan Proses saya perolehannya. ya, Karena pertanyaan apa? saya Karena dengan konsep Bang Armunan. ya, konsep tindak pidana pemalsuan surat itu perolehannya yang diperiksa itu. Kalau ijazahnya Mohon bisa izin, saja Prof. Dilo. asli. Kalau dibuat oleh UGM. Siapa Karena Teguh? lulusan Silakan UGM. Pak Teguh. Silakan Pak Iya. Teguh. Mohon izin, Prof. Soleh, Silakan, saya Pak. mungkin kurang sependapat sama Prof. Soleh kalau terlalu Nggak apa-apa, tidak sependapat nggak apa-apa. persoalan pidana. Karena kan masalah yang sifatnya perbuatan, sementara ijazah ini kan produk dari suatu lembaga badan negara, dalam hal ini UGM. Ya, jadi sebaiknya yang menentukan siapa yang tidak sah apa tidaknya itu ya UGM sendiri. Cuma UGM sampai saat ini kan belum mengeluarkan statement karena tidak ada perintah dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini Komisi Informasi Publik, yang belum sama sekali dilakukan oleh kawan-kawan yang mempersoalkan apakah itu asli apa tidak. Nah, jadi kita sepertinya terjebak dalam hal-hal yang sifatnya bertele-tele, berputar-putar sudah berapa bulan gitu, tapi ijazah aslinya sendiri kita belum lihat gitu. Oke. Dan UGM sendiri Bang tidak Marus pernah mungkin bisa mengeluarkan menanggapi. statement. Mas moderator, Udah jam Bang. 9:30. Sudah malam. 9:10. Nah, kita Ikut harus kurang anggaran ini. 1 menit. Nggak. 1 menit kita kasih kepada Bang Marus dulu. 1 Loh, menit. pada udah izin tuh, udah pada Masuk. Tunggu tinggal dulu. masuk ya tadi 60. Ketuanya ngomong dulu Oke, nih. silakan Pak Ketua. Saya minta kesediaan narasumber dulu. Yang pertama, masih bersediakah melanjutkan sesi ini ya? Kalau bersedia kita perpanjang sampai jam berapa? Misalnya 21.40, sekarang 21.29, berarti 10 menit lagi, atau mau diakhiri gitu. Prof. Hipnu,
Gimana? Diakhiri lah, itu sudah berkurang terus sih dari Oh, 60 oke. menjadi turun semua pesertanya. Kalau Mas saya Soleh. sampai jam 11 Oke. Nah, Mas Haji, untuk mencari kebenaran material. Sampai Mas jam Haji, 11 saya setuju. Mas Nah, Haji. enggak, nanti ada jilid 1, jilid 2, Nah, jilid 3. Ini kan baru Nah, penyidikan loh, gitu loh. ini. Pemanasan ini Pak Saleh. Baik, baik. Pemanasan. Oke, Baik. saya ambil alih lagi ya, karena waktunya sudah habis dan kita sepakat kita akhiri, dan sejak tadi kita dari awal tidak ada kesepakatan untuk menyimpulkan, dan memang saya belum mampu menyimpulkan, itu alasan aja. Dan karena belum disimpulkan, maka babak kedua akan direncanakan oleh ketua lagi Setuju. Setuju. sekaligus untuk mempererat kita satu dengan lain karena memang kita jarang ketemu. Saya Iya. setuju. Mudah-mudahan Setuju. kegiatan ini semakin menghasilkan gagasan baru, wawasan baru, dan kemudian yang jauh lebih penting adalah mengakrabkan kita satu dengan Betul. lain sebagai alumni IKPDH. Setuju. Terima kasih, Setuju. saya kembalikan kepada Pak Willy sebagai pembawa acara. Bawa Kita- acara turun pangkat nih. Baik, Payah. Ketua grup itu Bang Bill. ini luar biasa. Saya baru paham ya kenapa hukum ketenagakerjaan menjadi tidak menarik setelah mendengar diskusi pidana ini ya. Dan Semangat Ketua. saya benar-benar menikmati 2 jam diskusi ini, dan ini beda banget sama diskusi yang di TV yang biasa saya tonton itu. Mau TV ABC itu kalau debat masalah ini kok begitu gitu toh. Tapi begitu yang ngomong alumni IKPDIH Undip, wah itu Hidup rasanya PDIH Undip. Wah, begitu. luar biasa. Dan Ini modus ketika makin kampanye kita malam, lagi nih. tensinya ternyata makin tinggi, makin panas, dan ini menarik. Makanya saya harus Moderatornya Ini dimarahin. modus ini. Ketuanya modus ini. Makanya saya harus hentikan supaya nanti ada keberlanjutan dari diskusi ini, dan ini dialektika yang luar biasa ya. Jadi inilah cara kita untuk mengasah pikiran kita dengan berdialektika itu. Jadi perbedaan-perbedaan itu harus dipahami sebagai bentuk Untuk dialektika yang kemajuan. akan melahirkan satu pengetahuan baru. Nah, mudah-mudahan tidak bosan Prof. Hipnu, Pak Solehudin, Mas Aji, dan Ufran, serta Mas Moderator. Ini juga di luar dugaan saya ya. Saya pikir moderatornya nanti, wah ini gimana ini gitu toh. Ternyata luar biasa. Mau dikerjain nggak jadi ya? Cara mancing-mancing, saya bikin emosi, narasumber itu luar Hebat. biasa. Dan terima kasih pada teman-teman alumni yang sudah hadir. Insya Allah ketika nanti narasumber bersedia diundang lagi, kita akan adakan babak kedua, mungkin mengikuti perkembangan kasusnya juga, mungkin 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, apresiasi luar biasa pada Kita kasih applause narasumber dan dulu. teman-teman yang. Oh, sebelum ini kita foto bareng yuk, Oh dinyalain iya, foto foto bareng. bareng, foto Iya. bareng. dinyalain Kamera dibuka. videonya. Kamera. Nih, ada pantun untuk Pak Ketua ini. Oh, siap, siap. Ya. Halo Naik Pak Mompang, angkot. halo Pak Mompang. Iya, naik dari pelaburan Halo ke Bang Simpang Mulin. 5. Nah, gitu. Ya kan? Cakep, cakep. Dari pelaburan ke Simpang 5. Cakep. Bawa pecel minumnya Aqua. Cakep. Cakep. Seminar kali ini bergema berkat kepemimpinan Mas Willy Fitrianto yang keren. Mantap. Kemudian Mas Hasmi nih. Itu petanda Prof. Ibnu mau bicara lagi nanti. Mantap. Mantap. Ini. Ayo kita foto bersama. Foto-foto. Ada lagi nih. Foto-foto. Pantun buat ketua. Buka kameranya. Burung Nuri, burung cendrawasih. Nah, cakep. Ketua Willy tetap jadi ketua seterusnya. Iya, siap. Nyambung ya? Cocok. Ayo kita foto. Ternyata kesimpulannya ketua IKA. 1, 2, 3. Yang belum nyalain video silahkan. Kamera buat kenang-kenangan nih.
1, 2. Baik, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Selamat malam Mas Willy, Pak Teddy, Mas Ulfan, Mas Ahmed, Mas Afni, Mas Solidin, Matur nuwun, Mas Teddy. Sampai jumpa di babak kedua. Persaudaraan dari Itu Pak Ketua. Matur nuwun ilmunya. Siap. Luar biasa. Jumpa Bang Harmonanto. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Izin, Amit. Selamat malam. Mas Haji, pamit Mas Haji. Terima kasih. Pamit Prof Ibnu. Izin dulu ya. Pamit teman-teman. Matur nuwun. Oke, saya close ya. Saya tutup. Sehat-sehat.